Hukum pidana di Inggris telah mengalami evolusi panjang dimulai dari pengaruh Magna Carta pada abad ke-13 hingga menjadi salah satu sistem hukum paling berpengaruh di dunia saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum pidana di Inggris dari Magna Carta hingga sistem hukum modern. Magna Carta merupakan salah satu dokumen terpenting dalam sejarah hukum Inggris, yang berfokus pada pembatasan kekuasaan raja dan perlindungan hak-hak baron, serta mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar evolusi hukum pidana. Magna Carta berfokus pada hak atas pengadilan yang adil. Seperti pasal 39 Magna Carta yang menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diadili secara adil sebelum dihukum. Prinsip ini juga yang memperkenalkan gagasan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang. Setelah Magna Carta, hukum pidana di Inggris terus berkembang selama abad-abad pertengahan, terutama melalui pembentukan pengadilan kerajaan dan pengaruh common law yang berkembang melalui keputusan pengadilan. Pada abad pertengahan, salah satu ciri khas sistem hukum pidana Inggris adalah common law, yaitu hukum yang berkembang berdasarkan preseden atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Banyak prinsip hukum pidana modern di Inggris yang berasal dari pengembangan common law di abad pertengahan. Kemudian pada abad ke-14, pengadilan kerajaan mulai memegang peran penting dalam penegakan hukum pidana. Sistem juri ini berperan dalam melindungi kebebasan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Peristiwa Revolusi Agung yang menggulingkan Raja James II dan mengangkat William dan Mary ke tahta Inggris membawa perubahan signifikan pada hukum pidana. Bill of Rights 1689 memperkuat prinsip hukum yang melindungi hak-hak individu. Abad ke-18 ini dikenal dengan Bloody Code yang terkenal dengan hukuman matinya. Pada akhir abad ke-18, ada upaya signifikan untuk mengurangi hukuman mati dan menerapkan hukuman yang lebih proporsional melalui reformasi perundang-undangan. Abad ke-19 menjadi era reformasi besar-besaran dalam hukum pidana Inggris, terutama dalam upaya mengurangi kekerasan dalam sistem hukuman dan memperkenalkan konsep rehabilitasi. Reformasi pada abad ini ditandai dengan adanya penghapusan hukuman mati untuk kejahatan kecil. Reformator seperti Sir Samuel Romilly berjuang untuk mengakhiri Bloody Code, dan pada 1820-an banyak hukuman mati untuk kejahatan kecil mulai dihapuskan. Seiring juga dengan pengurangan hukuman mati, Prison Act 1835 mengatur penjara yang lebih manusiawi dengan standar kebersihan dan pengawasan yang lebih baik. Selain itu terjadi juga reformasi polisi di mana pada tahun 1829 Sir Robert Peel mendirikan Metropolitan Police Service di London yang menjadi model bagi pasukan kepolisian modern di seluruh dunia. Abad ke-20 membawa banyak perubahan dalam sistem hukum pidana di Inggris, sejalan dengan perkembangan internasional dalam perlindungan hak asasi manusia dan reformasi sosial. Salah satu perkembangan terbesar dalam hukum pidana Inggris di abad ke-20 adalah pengesahan Human Rights Act 1998 yang memasukkan Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia ke dalam hukum domestik Inggris. Kemudian pada tahun 1965, Inggris secara resmi menghapus hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan melalui Murder Abolition of Death Penalty Act 1965. Pada tahun 1998, hukuman mati dihapuskan sepenuhnya. Dengan demikian, pengadilan pidana di Inggris terus berkembang menjadi lebih formal dan terstruktur. Inggris telah memperketat hukum pidana terkait terorisme. Beberapa undang-undang seperti Terrorism Act 2000 memberikan kekuasaan lebih besar kepada polisi dan pengadilan untuk menangani ancaman terorisme. Pada era modern ini, Inggris terus berupaya memperbaiki kondisi penjara dan mengurangi tingkat populasi narapidana melalui reformasi peradilan pidana. Isu ketidaksetaraan rasial dalam sistem peradilan pidana juga menjadi perhatian utama, yang mendorong peningkatan pengawasan terhadap bias dalam penegakan hukum dan proses peradilan. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPA loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum, termasuk hukum pidana. 7 KUHP itu antara lain 1. Putusan harus memuat tentang kepala keputusan.
Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.